Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Monica, nomor pokok mahasiswa 2020 4040326. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah drama yang telah dibawakan oleh kakak-kakak tingkat Prodi PBSI semester 5 Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung yang telah diadakan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertempatan di Balai Desa Waringin Sari Barat. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam drama tersebut. Yang pertama ada Yuna, diperankan oleh Kanindya Febrianti. Kemudian yang kedua ada Imah, adik Yuna, diperankan oleh Nia Mutiara. Yang ketiga ada tokoh bapak yang diperankan oleh Kak Asep Ahmad Muni. Ada tokoh ibu yang diperankan oleh Isna Masriyah. Yang kemudian selanjutnya sebagai peri jahat ada Kak Rizky Putri Rahmadani. Sebagai peri baik ada Kak Ukti Cahyaningsih. Sebagai Novi, teman dari Yuna, diperankan oleh Novia Sandra Dewi. Dan sebagai Keken diperankan oleh Kak Yulia Kensi. Judul drama ini sendiri adalah Kamu Anakku. Drama tersebut mengangkat cerita tentang seorang anak remaja bernama Yuna yang salah pergaulan sejak duduk di bangku SMA. Yuna kerap menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang mengikuti gaya hidup kedua temannya yang serba mewah. Sedangkan Yuna sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibu Yuna hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan ayah Yuna sudah lama lumpuh dan sakit-sakitan. Salah pergaulan membuat Yuna jadi anak yang durhaka. Ia jadi jarang pulang ke rumah, bahkan berani membentak kedua orang tua dan adiknya yang bernama Imah. Suatu malam sakit yang diderita oleh sang ayah kambuh. Ia terus menanyakan keberadaan putri kesayangannya itu yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumah kepada Imah, adik Yuna. Namun karena sudah kesal dengan perbuatan sang kakak, Imah berkata kepada ayahnya untuk berhenti memikirkan Yuna dan membiarkan Yuna melakukan apapun yang dia mau. Namun sang ayah terus memikirkan putrinya itu. Tak lama kemudian, Yuna pulang ke rumah dengan raut wajah yang bahagia sekaligus khawatir. Ayah mempertanyakan mempertanyakan keadaan Yuna dan dari mana saja ia pergi. Namun peri jahat terus menghasut Yuna sehingga Yuna tega berkata kasar dan mendorong ayahnya hingga terjatuh. Ima yang melihat kejadian itu segera berusaha untuk menghentikan perbuatan Yuna. Namun Yuna justru tega memukul dan mendorong adiknya juga hingga terjatuh. Tak lama kemudian ibu Yuna pulang dari hutan setelah seharian mencari kayu bakar. Ibu Yuna melihat kejadian tersebut dan ikut berusaha untuk menghentikan perbuatan Yuna. Namun dengan teganya Yuna justru melakukan perbuatan yang sama kepada ibunya. Yuna tega mendorong dan memukul ibunya serta membentak dengan sangat kasar hingga ibunya terjatuh. Imah yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Yuna menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa Yuna bukanlah saudara kandungnya. Yuna hanya seorang anak yang diselamatkan oleh ayahnya dalam sebuah kecelakaan hingga mengakibatkan kaki sang ayah lumpuh hingga saat ini. Yuna yang berhati batu tidak percaya dengan semua yang dikatakan Imah. Imah kemudian mengambil sebuah map berwarna kuning berisi bukti-bukti yang memperkuat bahwa memang Yuna bukanlah anak kandung dari orang tuanya. Namun selama ini orang tua yang merawat Yuna memperlakukannya seperti anak kandung mereka sendiri. Setelah melihat bukti itu, Yuna baru percaya. Yuna marah, kemudian Yuna pergi meninggalkan rumahnya. Keesokan harinya dengan penuh penyesalan, Yuna memutuskan untuk kembali pulang ke rumah
untuk segera meminta maaf kepada kedua orang tuanya sebelum terlambat. Namun ternyata semua itu sudah terlambat. Sebelum mengetuk dan membuka pintu rumah, sang ayah ternyata sudah mengembuskan nafas terakhir dan menutup mata untuk selamanya. Makna yang terkandung dalam drama ini adalah pergaulan bisa mempengaruhi gaya hidup kita, bisa mempengaruhi segala sifat yang ada di diri kita, maka bergaulah dengan orang-orang yang baik. Pesan yang terkandung dalam drama tersebut adalah yang pertama, meskipun bergaul dengan siapapun, bukan berarti kita harus mengikuti gaya hidup setiap orang. Tetaplah bergaya sesuai dengan apa yang kita punya dan syukuri apapun yang kita miliki. Kemudian yang kedua dan yang paling penting adalah selalu menghormati orang tua, bersikap baik kepada keduanya, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan sempat untuk membahagiakan keduanya atau tidak. Entah orang tua kita atau kita yang justru akan lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.